saya ada tugas dari calon guru penggerak. Jadi tugas saya itu adalah ingin bertanya, inginlah mewawancarai ibu kan. Iya. Jadi bersedia ibu. Bersedia. Terima kasih ya bu. Ya langsung saja bu ya. Iya. Oke, yang pertanyaan pertama adalah, selama ini bagaimanakah ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK dan bujukan moral? Kalau selama ini Pak, saya menyelesaikannya itu dengan mengidentifikasi apakah kasus itu merupakan dua perbandingan, di dalamnya dia benar lawan benar ataukah benar lawan salah. Kalau dia benar lawan benar, itu berarti adalah dilema etika. Tapi kalau ada salah satunya di antaranya salah yang melanggar hukum, itu berarti adalah bujukan moral. Seperti itu. Oke, berarti udah begitulah ibu cara mengidentifikasi masalahnya ya bu ya. Oke, yang pertanyaan kedua bu, selama ini bagaimanakah ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Yang pasti saya akan melakukan musyawarah dulu Pak, dengan guru-guru, iya, untuk mengambil sebuah keputusan. Kan nggak saya yang memutuskan, tapi bisa adalah dengan proses bermusyawarah terlebih dahulu dengan guru-guru di sekolah, ya, mana yang lebih baik dan mana yang harus didahulukan. Oke, pertanyaan ketiga bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini bu? Oke, biasanya saya akan mengumpulkan data-data terlebih dahulu, data-data dari permasalahan tersebut. Iya. Dari awal mula dia kejadiannya di mana, siapa saja yang terlibat di dalamnya, baru kasusnya seperti apa sih, gitu. Oke. Yang pertanyaan keempat bu, hal-hal apa saja selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika bu? Yang ini saya biasanya menyederhanakan dulu pokok permasalahannya, baru membangun kebijaksanaan sehingga saya dapat mengambil sebuah keputusan dari kasus tersebut. Oke, sekarang pertanyaan kelima ya bu. Oke. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika bu? Oke, selama ini mungkin hasil keputusan yang diambil itu mungkin ada pihak-pihak tertentu yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Jadi proses untuk dapat memaafkan sebagian orang, ya, untuk secara ikhlas menerima hasil keputusan tadi, itu menjadi sebuah tantangan bagi saya. Pertanyaan selanjutnya bu, apakah ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan?
Sebenarnya kalau jadwal tertentu tidak ada ya Pak, tergantung kasus itu tadi. Kalau memang bisa diselesaikan saat itu, ya bisa diselesaikan saat itu juga secara langsung. Tapi kalau tidak bisa, ya mungkin dijadwalkan kapan dia akan diselesaikan. Pertanyaan ketujuh Bu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Ya kalau orang-orang yang membantu itu biasanya guru ya Pak ya. Iya. Rekan-rekan guru di sini, Iya. baru warga sekitar, Iya. sekitar sekolah, Iya. baru kalau untuk faktor-faktornya itu Pak, biasanya kita sebagai pemimpin harus mampu bagaimana caranya mengelola emosi kita dengan baik, ya, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan. Dan ini Bu, pertanyaan yang paling terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apakah yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan untuk dilema etika Bu? Iya, itu yang bisa saya petik itu Pak, dari bagaimana cara mengidentifikasi sebuah kasus. Iya. Kan berarti kan harus kita identifikasi Iya. apa ya, kita tahu dulu tuh jenis kasusnya seperti apa. Iya. Baru kalau bisa kasus itu harus diselesaikan lebih awal. Iya. Seperti itu Pak, jadi nggak berlarut-larut. Oke, itu saja Bu. Oke Pak. Oke, terima kasih ya Bu. Iya, sama. Oke, saya pamit ya Bu. Iya. Kalau gini udah selesai. Pagi Bu. Pagi Iya, Pak. Gimana kabarnya Bu? Baik. Baik ya. Oke Bu, saya kedatangan saya ke sini ingin mewawancara Ibu karena berhubung ada tugas dari guru penggerak, salah satunya itu adalah mewawancarai kepala sekolah. Jadi langsung saja ya Bu. Boleh, Oke. silakan. Selama ini bagaimana Kak Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan moral Bu? Kalau pribadi saya, kalau untuk menangani kasus seperti itu, ya saya akan selesaikan dengan cara pendekatan. Jadi artinya saya harus bisa memahami keadaan situasi masalah itu, lalu saya berusaha untuk membuat pendekatan, lalu kita sama-sama kerjakan, kita sama-sama selesai. Jadi cara mengidentifikasinya adalah pendekatan dan memahami ya Bu ya. Oke, yang kedua, selama ini bagaimanakah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Ya, saya kasih contoh aja ya langsung. Iya, langsung aja. Konkret ya. Kita kan nggak menutup kemungkinan bahwa guru itu punya kepentingan. Iya. Contohnya dia izin untuk Iya. pesta, Iya. gitu ya. Iya Bu. Ya masalahnya kan nggak mungkin kan nggak saya kasih izin, sementara itu kebutuhan dia. Tetapi peraturan sebenarnya kan tidak boleh, tidak boleh meninggalkan tugas sebelum jam pembelajaran. Tapi kan saya sebagai pimpinan itu kan punya perasaan, punya empati. Jadi saya katakan kepada beliau yang izin, saya tanya dulu, penting sangatkah pesta ini didatangi pada pagi hari? Ya, penting sangatkah gitu ya. Kalau memang penting sangat, memang harus dia datang, maka ya tetap saya izinkan. Tapi saya minta tolong kepada rekan yang lain untuk membantu kelas tersebut supaya kelas tersebut tidak terbengkalai. Berarti banyak pertimbangan ya Bu? Iya, banyak pertimbangan. Jadi saya tanya benar-benar,
Tetapi kalau pestanya itu tidak penting Iya. sekali, saya katakan Iya. ya tugas kewajiban itu lebih utama Iya. dari kepentingan pribadi. Iya. Kalau boleh pulang sekolah, pulang sekolah. Pulang sekolah saya izin. Oke, langsung aja Bu, pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya seperti yang saya katakan tadi, saya pendekatan kepada Oh, beliau, pendekatan. kepada guru-guru. Yang kedua saya tanya apa kepentingan atau kasus yang Iya. dihadapi, lalu saya ambil keputusan sesuai dengan kebutuhan beliau dan juga sesuai dengan kebijaksanaan dari apa itu kedisiplinan kita sebagai PNS. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya tetap, pribadi saya seperti itu. Saya tetap tanya kebutuhan dia apa. Saya tetap berusaha memahami guru saya tentang kehidupan pribadinya, bahkan tentang kehidupan pekerjaan. Saya tetap harus berusaha memahami mereka. Supaya apa? Supaya saya jangan salah mengambil keputusan. Tetap pendekatan. Artinya pada saat kita memahami kehidupan pribadi tersebut, maka kita bisa memilah-milah keputusan apa yang pantas yang harus kita lakukan untuk kehidupannya dengan sesuai dengan pekerjaan yang dituntut. Yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Sebenarnya tidak ada terlalu riskan sih tantangan enggak. Ada sih sedikit ya, mungkin pada saat saya mengambil keputusan beliau mungkin keputusan itu kurang enak di hati saya gitu. Tetapi itu menurut saya itu kan pandangan mereka. Sebatas saya melakukan kewajiban saya sebagai pimpinan untuk mengkoordinir guru-guru yang ada di sini, untuk mengkoordinir siswa yang ada di sini supaya siswa sekolah ini semakin bagus lagi, itu kan keputusan saya. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada sih terlalu riskan untuk tantangan. Oke, pertanyaan ke-6 Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Ibu langsung menyelesaikan kasus di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal tertentu. Tidak ada. Pada saat saya ada masalah yang saya hadapi, saat itu juga saya selesaikan. Kenapa? Pertimbangan saya besok pasti punya masalah lagi. Iya. Saya tidak suka menumpuk-numpuk masalah. Jadi cepat diselesaikan. Ibu. Pertanyaan ke-7, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Adakah teman atau rekan gitu Bu? Pasti ada. Pasti ada ya. Saya sebagai kepala sekolah, saya juga harus bisa mempertimbangkan pertimbangan orang lain di samping saya. Jadi memang sebenarnya ada satu orang sih sebagai teman saya lah, rekan saya yang menurut saya dia lebih punya wawasan, lebih dewasa, lebih tua dari saya, dan itu saya ambil pendapat dia sebagai referensi saya untuk mengambil keputusan. Ibu. Terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman apa yang Ibu bisa ambil dari pengambilan keputusan ini Bu? Ya, saya hal-hal yang saya alami secara pribadi ya, sebagai pimpinan, pengalamannya adalah saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memahami secara pribadi siapapun itu bawahan saya. Itu dia. Memahami kehidupan mereka, memahami kehidupan keluarga, dan memahami juga kehidupan mereka yang ada di kantor ini, di sekolah ini. Ya, semua harus dipahami ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Semoga bisa bisa membantu ya. Makasih Bu. Masukannya. Masukannya. Iya Bu. Oke. Udah siap.